Ya, hari ini kita akan belajar tentang energi surya. Ya, tentu yang terkait dengan energi surya nantinya akan fokus kita uh, berada pada pembangkit listriknya ya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya tentunya. Tapi kita akan melihat secara keseluruhan. Nah, tadi di file Excel yang saya perlihatkan di situ, ada beberapa penekanan. Di setiap pembangkit listrik yang akan kita pelajari, ada beberapa penekanan yang diharapkan mahasiswa itu nanti mengerti, gitu ya, paham. Yang pertama itu prinsip kerja. Prinsip kerja dari setiap pembangkit itu. Jadi itu harus dipahami. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah komponen. Komponen-komponennya apa saja sih? Terus yang ketiga, yang dasar adalah apa tadi? Ada yang ingat? Karakteristik. Jadi yang jadi ciri dari pembangkit itu tuh apa ya? Nah, itu 3 penekanan utama ya. Nah, kemudian untuk mencapai pemahaman yang sesuai untuk 3 ini, kita akan mulai dari konsep umum energi surya ya. Kalau kita bandingkan dari sisi sumber daya energi, di slide ini bisa dilihat ya, ada lingkaran-lingkaran. Lingkaran itu menunjukkan apa? Menunjukkan potensi energinya ya. Ini di seluruh dunia. Jadi potensi energi yang ada di seluruh dunia atau di bumi inilah. Ya. Kalau kita tinjau di yang ada di bumi ini. Nah, ada beberapa yang bisa dilihat di sini. Ada solar. Solar berarti apa? Matahari ya. Matahari. Jadi jangan pikir solar itu BBM ya, bukan. Bukan. Solar itu matahari. Nah, kemudian apa lagi? Ada coal. Coal itu apa? Batu bara ya. Jadi jangan asing dengan istilah-istilah ini sekalipun dari bahasa asing ya, bukan bahasa biak. Jadi ya harus belajar juga gitu kira-kira. Nah, karena ini istilah umum ya. Kita orang listrik di bidang teknologi energi juga harus ngerti. Kemudian ada uranium. Uranium ini apa? Bahan bakar nuklir. Jadi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, itu salah satu bahannya adalah uranium. Kemudian ada apa lagi? Petroleum. Petroleum itu apa? Itu yang BBM, bahan bakar minyak, ya. Terus yang ini natural gas, nah itu gas alam, ya, gas alam. Yang di atas ini ada potensi energi yang lain. Ada wind, mana windnya? Oh ini, wind. Wind apa? Angin yang nanti materinya dibawakan oleh Pak Dul Hadi dari TNY. Kemudian ada OTEC. Ada yang masih ingat OTEC? Minggu lalu saya ajar loh. Bukan minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. Ayo, ada yang masih ingat? Saya lupa. Baru 2 minggu. OTEC itu adalah apa? Ocean Thermal Energy Conversion. Jadi konversi energi dari perbedaan panas lautan. Ya. Itu cukup besar ya. Di sini ada nilainya 3 sampai 11. Satuannya ini apa? TWH, terawatt hour per tahun. Ya. Kemudian ada biomas. Biomas juga termasuk yang ketiga dari susunan ini. Ada hidro, air, pembangkit tenaga air, mikrohidro. Ada geotermal, panas bumi. Ya.
kemudian ada waves, gelombang, dan ada tides. Tides ini apa? Pasang surut. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk energi yang ada. Nah, coba bandingkan ukuran lingkarannya itu dengan matahari. Artinya apa? Potensinya sangat besar. Potensi energi dari matahari itu sangat besar dibandingkan sumber energi yang lain. Tidak ada apa-apanya. Nah, bahkan di sini ditampilkan ada satu lingkaran kecil di dalam lingkaran yang besar ini. Ini apanya? Total world energy use. Total energi yang digunakan seluruh dunia. Sebanyak ini saja. Sebanyak lingkaran ini. Dibandingkan sumber energi yang ada di bumi ini. Besar sekali. Potensinya ya, besar sekali. Jadi kita tidak bisa nutup mata ya. Sudah tidak usah pakai PLTS begitu. Ini energi yang ada, apalagi ya. Saya pindah ke slide berikutnya. Apalagi Indonesia dilalui di garis apa? Khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu artinya apa? Matahari itu bersinar full sepanjang hari. Sepanjang hari full, sepanjang tahun. Pernah enggak kita ada jam 8 malam tapi masih terang? Pernah? Enggak pernah kan? Ya, terbit jam 6 pagi, terbenam jam 6 sore toh. Tapi kalau di Eropa masuk winter nanti, nah kebalikan. Kalau summer bulan Agustus, Juli Agustus, ya jam 8 malam, jam 9 malam itu masih terang. Nanti terbalik dengan pas winter. Winter nanti jam berapa? Jam 4, jam berapa itu sudah gelap. Mataharinya pendek. Lama penyinarannya pendek. Begitu. Kalau kita Indonesia karena lewat di garis khatulistiwa tengah-tengah ya, itu penyinaran sepanjang tahun sama saja. Jam 6 pagi, jam 6 sore, terbit, terbenam. Gitu ya. Nah, ini potensi kalau ditinjau dari teknologi ya. Lihat ini PLTS, sangat besar. Angka yang ditampilkan di sini berapa? Angkanya 207.898.000 megawatt. Itu 200.000 lebih megawatt potensinya untuk Indonesia. Besar sekali. Nah, dibanding dengan energi-energi yang lain atau pembangkit-pembangkit kalau misalnya ini diterapkan ya, sini. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari sisi produksinya yang ada sampai hari ini data yang saya dapat dari IRENA. Ini ada. Itu tahun 2020 lumayan konsumsi listrik kita yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya. Sebelum-sebelumnya ada, tapi tidak maksimal ya, sedikit sekali. Nah, belakangan ini mulai naik ya 2020. Nah, ini data yang ada. 2021 belum dimunculkan karena mungkin masih proses analisis dan sebagainya. Dibandingkan dengan potensi dan yang terpakai sampai hari ini masih sedikit sekali. Bahkan kalau kita cek ya, kita cek bauran energi yang dihasilkan di Indonesia, itu porsi PLTS masih sangat kecil. Ya. Total EBT saja itu baru sekitar 14%.
total dari semua energi terbarukan, kalau di total itu bauran energinya baru sebesar 14%. Padahal target pemerintah sampai tahun 2025 itu harus mencapai sekitar 24%. Ini harus kejar-kejaran. Ya, harus kejar-kejaran. Dalam hal ini ya bagian-bagian yang seharusnya mengimplementasikan itu. Salah satunya ESDM ya, yang mengepala itu, dan kemudian nanti ke PLN tentunya. Jadi itu tuntutan. Ya. Indonesia tidak bisa juga tinggal diam bahwa terus-menerus energi yang digunakan itu berasal dari sumber energi yang menghasilkan yang tidak ramah lingkungan, gitu. Itu tidak bisa terus-menerus seperti itu. Jadi ada target yang ditetapkan dan kemudian dikejar implementasinya. Jadi potensinya sangat besar ya.